lillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'da. Asatidal kiram, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih tetap diberikan waktu, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, sekalipun guru kita Ustaz Aam tidak bisa hadir, tapi kita tidak meninggalkan jejak hari Selasa untuk senantiasa mengkaji ataupun belajar bersama terkait informasi-informasi yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Barangkali sekedar informasi untuk pembahasannya, saya mohon izin untuk loncat dulu hadisnya, karena kalau nggak salah pada pekan yang sebelumnya sempat dibahas ya, yaitu hadis yang ke-9 itu ya, tentang jilatan anjing. Nah ini khawatir nanti sedikit tidak pas gitu ya untuk saya bahas, karena sudah diawali oleh Ustaz Aam sebelumnya. Biar nanti nyambung saja lagi ya, supaya tidak tanggung ulama sekagok gitu. Berarti hadis berikutnya kita dari Anas ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala jaa a'rabi babala fi ta'ifatil masjidi faja zarahun nasi fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Coba dari informasi hadis tersebut, karena ini berbahasa Arab, kita sesuaikan dulu dengan bahasa yang ada di kita. Dan saya baca hadisnya, Ikhwat Iman baca terjemahnya, setuju? Sebaliknya. Kan gitu, dite hiji-hiji. Wa an Anas bin Malikin, hadis keterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, dia berkata, jaa telah datang a'rabiyun, orang Arab, tapi kalau ada kalimat a'rabiyun biasa nama eta teh orang Arab, bukan sembarang orang Arab, tidak semua orang Arab, tapi menjadi lakob, eta teh menjadi orang Arab yang datang dari non gunung, artinya yang tidak selingkungan gitu dengan Nabi dan sahabat. Gunung Disebut Arab gunung gitu. Panggil Nabi ya, benar. Sekali dia gitu. Kemudian pabala fi ta'ifatil masjidi, nampak? Pabala, maka bala dia ya, dia orang Arab gunung itu kencing di ta'ifatil masjidi. Di mana? Di ta'ifatil masjidi, maksudnya di salah satu tempat ataupun sudut masjid.
Fazajarohu nasu, maka apa? Zajaro maksudnya ya bereaksi dengan cara menghardik begitunya, menyentak gitu. Maka menghardiknya gitu an-nasu, para sahabat ya, manusia atau para sahabat yang ada di sekitar itu, termasuk di sana juga ada Nabi. Panahahu, lalu melarang atau menahan mereka an-nasu, para sahabat maksudnya, maka menahan mereka para sahabat ya, Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW, maksudnya mencegah ya. Jadi reaksi para sahabat dicegah oleh Nabi untuk menghardik ataupun mereaksi gitu ya, orang Arab gunung yang kencing di sudut masjid tadi. Falamma, maka ketika qada, selesai baulahu, kencingnya, amar Nabiyu, telah memerintahkan ya, Nabi SAW bidanubin. Apa itu bidanubin? Memerintahkan untuk namanya teh ya, menyiramkan ngabanjur, menyiramkan bimain memerintahkan Nabi mengambil air setimba, menurut masa ember sebenarnya gitu. Mimain dari air pa'ahriko, lalu menyiramkan alaihi pada bekas baunya, bekas kencingnya. Ya, mungkin jeung urang Arab nama harus kaki bolehnya sekalian memberikan pelajaran mutafaqun alaih. Jelas kalau mutafaqun alaih ini kesepakatan atau disepakati pada hadis tersebut ya oleh dua imam ahli hadis, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, iwat iman asatidal kiram sepintas, nah ini mah cerita yang sudah masyhur sebetulnya, cerita yang sudah terkenal dan dikenal oleh kita. Ada seorang Arab kuno, pokoknya tidak ngabahas bab toharoh, pembahasan bab bersuci, pasti itu muncul ya masalah ini. Dan kita pun juga sudah tahu solusinya dan sudah tahu ceritanya, bagaimana tindakan sahabat, juga bagaimana tindakan Nabi. Sama tidak? Tidak. Kenapa tidak sama? Nah, maka nanti menjadi kesimpulan bagi kita gitu ya. Tapi sebelum itu ya, barangkali hadis keterima dari Anas bin Malik ini kurang lebih ya hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kira-kira saha sih Anas bin Malik teh gitu? Nah, pasti masalah sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi ya. Singkatnya dalam Ibanatul Ahkam begitu. Anas bin Malik itu Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Najjari. Kita tahu bahwa Anas bin Malik ini adalah khodamnya Nabi. Maksudnya pengawal, maksudnya pembantu yang senantiasa setia kepada Nabi. Tiap waktu, setiap saat selalu ada di samping Nabi. Itu Anas bin Malik. Itu terjadi selama 10 tahun ya, kurang lebih lah ya. Terjadi selama 10 tahun
beliau Anas bin Malik ini turut serta juga pernah kan di Madinah itu ketika perang juga ikut turun perang, termasuk perang Badar. Jadi meriwayatkan hadis dari Nabi ini ada yang mengatakan sampai ribuan hadis. Kalau di Ibanatul Ahkam itu disebutkan ada 1286 hadis yang pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian setelah itu singkat cerita, beliau meninggal dunia atau wafat di mana di Basrah. Di Basrah pada tahun ke-90 Hijrah. Bahkan konon katanya usianya juga itu paling panjang ya. Paling panjang di antara sahabat Nabi yang lain sampai mencapai 100 lebih usia Anas bin Malik ini. Ini kira-kira di balik usia yang panjang itu ada apa gitu ya. Allah menakdirkan usianya sampai 100 tahun lebih ya. Bahkan termasuk orang yang paling akhir di kalangan sahabat yang meninggal dunia. Nah, kita sudah kenal baik lah kita dengan Anas bin Malik ini gitu ya. Bahkan istilahnya seorang perawi yang tadi disebutkan adalah pengawal Nabi, pembantu Nabi. Artinya apa? Yang paling dekat dengan Nabi gitu. Ya, gitu. Jadi istilahnya bahkan yang paling saya menarik itu ternyata Anas bin Malik itu ya anak dari seorang sahabat Nabi yang perempuan. Siapa? Ini ya saya paling menarik. Nanti ada cerita sedikit, yaitu dari seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ada yang pernah dengar Ummu Sulaim? Ya. Ummu Sulaim adalah ibunya dari Anas bin Malik dan bersaudara dengan Al-Bara. Kalau saya sih masih mencari Al-Bara ini apakah Bara bin Bisri atau siapa gitu, ayahnya yang pernah diracun itu ya. Nah, kenapa menarik? Karena Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang sempat dilamar oleh seorang ya yang masih kafir saat itu banyak, Abu Thalhah. Abu Thalhah itu melamar Ummu Sulaim setelah suaminya meninggalkan begitu saja, yaitu ayahnya Anas bin Malik. Ayahnya Anas bin Malik meninggalkan Ummu Sulaim dan anaknya yang masih kecil itu Anas bin Malik. Kenapa? Karena tidak setuju kalau Ummu Sulaim ini masuk Islam, gitu ya. Nah, setelah itu dipersunting oleh siapa? Abu Thalhah yang masih kafir saat itu. Coba kira-kira apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika dipersunting dilamar oleh Abu Thalhah yang saat itu masih kafir? Tidak minta mahar, bahkan ditawarkan mahar emas, perak dan lain sebagainya oleh Abu Thalhah karena kaya. Dia tidak minta itu, tapi minta dia masuk Islam itu. Ya. Yang biasanya kan kalau misalkan dilamar ataupun dinikahi pasti mahar mah pertama nanti lah menjadi syarat penentu, bahkan jadi kesempatan apabila berkehendak dan punya keinginan ya boleh gitu ya, minta dan sebagainya. Cuma tidak minta, bahkan ditawarkan emas, perak dan sebagainya oleh Abu Thalhah. Dia tidak minta itu, tapi maharnya hanya masuk Islamnya Abu Thalhah gitu. Dan akhirnya ya masuk Islam sebagai mahar gitu. Kan luar biasa ya, daripada kekayaan itu lebih kaya sebetulnya
yang lain. Nah, itu Abu Sulaim, itu cerita Abu Sulaim seperti itu. Nah, semenjak kecil Anas bin Malik dan saudaranya Al-Bara itu dititipkan ke Nabi semenjak kecil. Nah, berarti mungkinnya masih remaja atau masih anak-anak barangkali ketika saat itu dititipkan oleh Abu Sulaim kepada Nabi sampai 10 tahun. Ya, usia remaja menurutnya sampai 10 tahun Nabi wafat. Dan bayangkan saja setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik itu usianya 100 tahun lebih, yaitu wafat pada 90 Hijrah. Berarti lamun pasca hijrah sudah 90 tahun. Sebelumnya dititipkan oleh Ummu Sulaim 10 tahun dengan Nabi. Berarti kan untuk Ibrahim bisa atau begitu Gubran lahir langsung dititipkan ke Nabi? Ya enggak, sudah ya remaja lah gitu. Berarti ya kurang lebih berapa tahun kan usia siapa? Anas bin Malik teh. Usianya berapa tahun? Kira-kira ya 100 lebih. Dalam hal ini catat ada yang menyatakan sampai 107 tahun. Nah, kurang lebih ketika dititipkan kepada Nabi itu berusia ya, 10 tahunan atau 7 tahun. Berarti sudah istilahnya kena baik dengan Nabi dari sejak kecil. Gitu. Coba aku udah mau naik ke soleh kumaha artinya. Anas bin Malik dari sejak kecil langsung dibimbing ku Nabi. Gitu. Nah, itulah ya seorang Anas bin Malik. Dan di antara sahabat yang usianya lama, panjang, yang paling akhir meninggalnya di kalangan para sahabat yang lain. Itu tahun 90 Hijrah. Nah, itu mengenai periwayatnya. Kemudian dari analisis lafaz yang ada dalam hadis tadi ya, gitu, kita mengenal yang namanya A'rabiyun. Nah, A'rabiyun yang tadi lakonnya itu dinisbahkan kepada seorang Arab ya, yaitu masyarakat yang tinggal di mana? Di daerah pedalaman lah gitu ya, di daerah pedalaman. Nah, si lelaki tersebut menurut satu pendapat bernama saha aya terang eta Arab gunung namina bisi namina misalkan Mang saha gitu ya, orang Yaman bukan itu. Bernama Zul Huwaisirah. Saya ngarang ya. Zul Huwaisirah Al-Yamami gitu. Kemudian tadi ada lafaz yang disebut dengan Thaifatul Masjid, apa kan? Di salah satu tempat di dalam masjid. Ayat menyebutkan juru masjid. Katakan orang harus tahu misalkan juru mana ya, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, pokoknya satu tempat Thaifah, satu tempat di dalam masjid. Fazajarahun nasu. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang ramai ya. Yakni para sahabat itu mereaksi, menghardik ataupun melarang dengan larangan yang keras gitu. Kalau misalkan diibaratkan masjid, tempat ibadah, tempat sholat, tahu-tahu tanpa bisa difilter, terhalangi, bus gitu ya, asup ke masjid jower jadinya. Nah, itu kan otomatis non pikarsepun pereup cucuk sahabat gitu. Jewang taku. Cuma nah tadi ya di sini mungkin peran Rasulullah SAW ya, istilahnya kalimatnya apa tadi? Panahahum, menahan mereka. Ya, mereka di sana adalah para sahabat. Ditahan, jangan sampai dilakukan. Artinya dibetot. Coba lamun kejadian dibetot
Ya. Melakukan kekerasan. Satu itu. Nah, saya ingat bahwa tindakan Rasulullah seperti itu, ya. Kenapa? Karena Rasulullah di sana sedang berperan sebagai apa? Gitu. Dengan panahahum, ya, panahahum, Rasul menerang para sahabat, ya. Akan tapi palama qada baulahu amaron nabiyyu bidanubin. Nah, gitu. Setelah selesai nanti kencingnya barulah gitunya dilakukan tindakan. Nah, menurut kita nih, Rasul di sana sedang berperan sebagai apa? Dakwah. Sebagai pemimpin, pendakwah. Dan bersama seperti kita, dan kita juga di rumah kan punya peran, ya, usahaan sebagai ayah bagaimana, usahaan sebagai pemimpin masyarakat bagaimana, usahaan sebagai guru di sekolah. Nah, sama Nabi juga punya peran. Ketika terjadi peristiwa itu yang mungkin bisa lebih dekat kita nisbahkan, Rasulullah sedang berperan sebagai apa? Kalau menurut saya sebagai guru, Rasulullah sebagai suami, dan istrinya sebagai anak, sebagai bapak, dari anak-anaknya sebagai pemimpin untuk negaranya, dan sebagai guru untuk murid-muridnya. Kalau hemat saya, ketika peristiwa itu Rasul sedang memerankan betapa dan bagaimana dia memberikan contoh suri teladan yang baik ketika harus mengajarkan sesuatu, ya, harus mengajarkan sesuatu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, inilah contoh seperti yang Rasul lakukan. Ketika muridnya, anggap sajalah sahabat itu muridnya, menemukan sesuatu dan peristiwa seperti yang tadi, ya, Nabi kan istilahnya ketika muridnya balangor di kelas banyak, kira-kira tindakan guru harus bagaimana? Muridnya balangor gitu, sama itu orang pastilah di kelas ada istilahnya apa? Satu peristiwa, satu kejadian di mana kita menemukan anak murid kita ketika kita sedang menerangkan, sedang mengajarkan, ya, sesuatu yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh guru itu, misalkan guru menerangkan, anak ikut-ikutan ngomong ataupun tidak memperhatikan atau ribut gak karuan dan sebagainya. Kira-kira apa yang harus dilakukan seorang guru? Nah, maka ketika menemukan kesalahan seperti yang Nabi contohkan, tong akan ditegur, gitu. Tong akan digerehkeun, jangan dulu langsung apa namanya reaksi nate, ya, gitu. Nah, pajajarohu ulama, gitu. Ya. Ternyata benar, hikmahnya adalah kalau misalkan si Arab gunung yang namanya tadi Julhuwaisiroh gitu, dijewang, dicarek, ketika pada saat dia sedang baul, sedang kencing, yang terjadi naon tah? Mungkin ya bakal jadi naon namanya hujan lokal, ngemrat kemana-mana, ya, gitu. Dan ketika orang sedang melakukan salah, ya, ditegur seketika. Biasanya ada yang langsung menerima, ada yang tidak, gitu. Kalah malikan, ditegur teh. Nah, kayaknya Rasulullah sedang memerankan betapa harusnya sebagaimana seorang guru mengajarkan di kelas apa ke muridnya. Nah, makanya tidak ada dalam Quran pun juga demikian kan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada contoh suri teladan yang baik apapun peranannya di dunia ini, baik itu guru yang baik Rasulullah, atau sebagai suami yang baik tetap Rasulullah, pemimpin presiden yang baik Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu bukan hanya teori. Apa yang Rasulullah lakukan adalah berdasarkan fakta dan pernah dilakukan oleh Nabi. Kan orang mah aja banyaknya gitu teori lah gitu ya. Cantang tuh nyari tanah bisa ngalakukan gitu. Tapi Nabi mah dilakukan sendiri. Nah itu barangkali sedang memerankan seorang guru. Nah makanya di sana
tidak langsung menegur, tapi antep heula kayak geus tenang, geus tiis, baru dilakukan pemahaman dan pengertian gitu ya. Maka di sana kan faqada baulahu, setelah selesai kencingnya, bidanu bimimain, dengan setimba air yang yang penuh lah gitu, saember penuh tong wadahna gede caina seutik saember penuh gitu, pahri kolai, yaitu untuk disiramkan kepada bekas air kencingnya itu. Nah, jadi makna ya hadis itu tentunya Rasulullah SAW diutus untuk senantiasa menyayangi umat manusia, tidak ditindak dengan kekerasan, tidak dilakukan dengan istilahnya hal-hal yang bisa memberontak, tapi tenang, aman, nyaman, sebagaimana yang kita inginkan, tidak terjadi apa-apa gitu. Dan hikmahnya sangat besar sekali. Jadi membimbing ya, Rasulullah sedang membimbing, sedang mengarahkan, mengajarkan ya, sebagai seorang guru gitu, kepada mereka, kepada para sahabat, termasuk salah satunya Huwailisiroh, adalah orang Arab dulu gitu ya, dengan akhlak yang mulia, dengan contoh yang baik, membantu ya orang yang seperti tadi, orang yang jahil, orang yang tidak punya pengetahuan ya, kepada apabila melakukan suatu kesalahan gitu ya. Nah, maka para sahabat merasa, wah pokoknya mah jika orang jika banyak gitu lah, kesal gitu kepada yang melakukan itu terhadap orang Arab Badui gitu ya, yang kencing di dalam masjid. Nah, dengan demikian setelah oleh Nabi makan visioner orangnya. Coba kalau misalkan dibiarkan ke Nabi, dicari ke para sahabat Abu Umar mah ya, dicewang langsung misalkan gitu, apa yang akan terjadi bukan saat itu, tapi sampai hari ini akan tercatat di dalam hadis gitu, bahwa Nabi mengiyahkan ataupun menyetujui. Ya, kalau mengiyakan, menyetujui berarti sama saja dengan Nabi pun juga bertindak yang sama seperti itu. Tercatat menina hadis bakal gitu. Ya. Terjadi gelut misalkan antara orang Arab Badui dengan sahabat di mana? Di masjid kan. Luar biasa pokoknya saya mah. Rasulullah mikirnya cerdas gitu. Patona cerdas. Jadi berpikir bukan saat itu, tapi berpikir ribuan tahun yang akan datang sampai hari kiamat menjelang. Nah, makanya kan kelayakannya gitu ya, Rasulullah ataupun Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul, di samping punya ciri-ciri khusus, tanda-tanda khusus, tapi juga kecerdasannya, kesabarannya gitu ya. Bahkan istilahnya disebutnya iman Rasulullah, disebut lagi iman maksum, dijaga. Iman Nabi itu dijaga ya. Kalau iman malaikat dalam kitab ilmu tauhid misalnya saya karya dengan membagi klasifikasi iman itu dibagi menjadi 4 ya. Satu, al-matbu, iman yang dicap, distempel seperti iman malaikat, udah itu mah ahli surga, tempel. Maksum, iman para nabi dan rasul. Makbul, imannya orang yang beriman seperti kita ya, dimakbul, diterima. Dan mardud, imannya orang ahlul bidah, ahli bidah ya, atau orang munafik gitu. Nah, 5 ya. Satu lagi tawakuf, iman yang ditangguhkan, ahlul bidah, ahli bidah gitu. Yang mardud orang munafik, yang mauquf ahlul bidah, artinya orang yang mengada-ngada bid'ah. Nah, jadi ada tingkatan iman, ulama tengah-tengah. Makbul, iman yang
terima, maka mudah-mudahan diterima iman ulama. Ai Nabi mah maksum gitu imannya, maka sehebat itulah Rasulullah ya. Ya mungkin satu karena karakternya sudah baik ya. Jadi ditambah dengan imannya dimaksum ku Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya apa hikmahnya? Nah, Al-Khuwaisirah ini akhirnya masuk Islam gitu. Bahkan kira-kira ada yang tahu nggak? Eta seorang Arab gunung datang menemui Nabi. Jawer dinya ada kata-katanya di gunung cantik mana yang kehampangan gitu. Jawer dinya gitu. Setelah itu apa yang dilakukan dan apa maksud mendatangi Nabi? Apa? Rek muji dengan apa? Dengan cara kencing sembarangan gitu. Nah, apa namanya? Istilahnya apa ya? Ingin mencari informasi mana senang itu yang namanya Muhammad yang ngaku-ngaku jadi Rasul itu. Kata siapa? Kata orang Badui itu. Yang mana? Jadi coba akhbirni, kabarkan kepadaku ya, kata seorang Arab gunung itu, yang bisa meyakinkan aku kalau engkau adalah seorang Rasul. Ayat itu gitu. Satu sajalah gitu yang bisa meyakinkan kepadaku kalau engkau adalah seorang Rasul. Kira-kira naon tah? Bisa meyakinkan yang sudah mah tadi dikasihi dan disayangi, tidak dihardikan ketika kencing di sudut masjid, betapa dan kelihatannya sangat baik perangai dan suluknya Nabi. Nah setelah itu selesai, lalu bertanya itu, kira-kira apa yang bisa meyakinkan aku kalau aku adalah seorang Rasul? Itu maksud nama. Nah kalau nggak salah jawabannya apa ya? Misalnya nih jawabannya teh, lu bisa ngeyakinkan eta Khuwaisirah ini gitu. Ternyata kalau nggak salah ya, satu saja yang bisa meyakinkan kamu kalau aku adalah seorang Rasul ya, apa namanya, kalau di luar itu ada gunung, di luar ada gunung, aku perintahkan gunung itu untuk datang ke sini, maka gunung akan datang. Ya, lalu kembali lagi ke tempatnya. Ya, kemudian setelah itu digumpayan ke gunung. Kadieu, cek Nabi teh. Datang gunung. Ya, celohok bener seorang Arab Badui. Ya benar Nabi. Nah, itu mah di luar jangkauan kita. Karena itu mah apa namanya? Mukjizat. Jadi kenapa harus dengan seperti itu meyakinkan kalau dia itu adalah Rasul? Itu pertanyaan kedua. Sebagai guru ya, nyata tadi ya guru. Nah, berguru, hei gunung, kadieu datang eta gunung, nyamperkeun, geus datang, percaya, balik deui gitu. Nah, kenapa dengan seperti itu meyakinkan seorang Arab Badui Khuwaisirah ini bahwa bahwa Muhammad sebagai Rasul? Naonnya? Ieu mah apa? Sadirpan menerka aja lah, menerka. Kenapa dengan cara seperti itu? Iya, sesuai kapasitas otakna gitu. Tah eta bener bisa. Jadi orang teh ketika kita berperan sebagai guru, ada yang perlu diterangkan secara mendetil. Kalau ada gunung ada kurang ilmu, geus kudu sakitu. Yang tidak harus banyak kalau berpikir kenapa begini, kenapa begitu, geus yakin benar geus. Nah, kira-kira orang di kelas kumaha? Menghadapi orang kan, anak-anak kan beda-beda. Ngajawab teh aya anu makin logika. Ngajawab teh aya anu apa namanya? Cek paribasa mah dihuapan lah gitu. Ya, tong terlalu banyak berpikir teuing da ieu mah beneran kapasitas tadi teh, kapasitas otak budak teh teu sarua. Tah nabi ge kitu. Ya, da anu disangaripan teh saha?
orang Arab Baduy. Lamun terangkeun make ayat mah ngarti. Ya, make pikir komo beureun kitu. Geus we lupayan gunung datang oh nya. Geus we. Mutul baranya deui. Nah itu. Jadi istilahnya teh urang ge di kelas ketika menghadapi anak yang kapasitasnya kumaha ya datang dari mana? Seperti apa? Ya puntenna goreng wae ya gitu. Maka ketika merek pertanyaan deh, tong neset tadi gitu. Atau ketika menjawab jangan terlalu berbelat-belit, sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik gitu. Nah itulah Nabi, betapa tidak Nabi menjadi sebagai contoh teladan yang baik sebagai seorang guru gitu, yang perlu kita contoh. Nah termasuk singkat cerita dari hadis tersebut selesailah gitu ya oleh Nabi dibereskan istilahnya naon namina teh sikap para sahabat yang naon masih kesal gitu tak ya. Sahabat tetep puas keneh gitu kesal gitu kunaon ditahan gitu dah hayang di naon bisa di iyalah oleh para sahabat kepada yang karena tidak sopan kan gitu ya gitu. Nah maka boleh mendatangkan katakanlah yang bersifat madorot gitu ya, karena orang Arab Baduy itu apabila dihentikan kencingnya secara mengejutkan boleh menyebabkan pakaian dan badannya terkena najis. Nah itu fikihnya lah gitu ya, jadi kesana arahnya itu lah musaknya musak acret lamun jadi kudu dibanjur teh lain sadiru unggul eta jadi kabeh bener gitu ya gitu. Nah itu juga salah satu hikmahnya dan tidak terkena kepada naon namanya teh ya karena pakaian gitu, karena pakaian baik pakaian siapa Baduy. Orang Baduy anu ngajewangna oge bener bakal da malik bener gitu jadi kayak kena najis gitu ya. Jadi maka akan menyebarlah ke tempat lainnya di dalam masjid, termasuk ke pakaian dan sebagainya. Nah maka keadaan ini adalah akan terjadi apabila orang Arab itu tidak menghentikan kencingnya secara tiba-tiba, tapi menabikan panahum ditahan, atau tidak beres gitu. Nah seperti Nabi ketika mengajarkan yang lain ke sahabat, lamun naik sholat gini ya, ketika kita mau sholat kan suka Nabi berbalik ke belakang melihat ke sahabat safnya lurus atau tidak. Teu aya sahabat anu nyengsol, kira-kira apa yang Nabi katakan? Istahu sufubakum, sok safna diluruskan, dilempengkeun, sok cing lempeng gampang ya, tinggali ke kanan dan kiri sebagainya. Untuk kieu tah tong tiga seueur jelema na cenah nyengsol tah itu Nabi ya tarah gitu. Tapi untuknya bersifat umum lah, menegur seseorang tapi sifatnya umum. Itu teladan dari Rasulullah kepada kita. Urang di kelas gitu tok ditujuk-tujuk jelema sampai terjatuh, tersungkur, tersudut, nyungsep gitu, dihina dan dicaci kan gitu oleh guru. Sok sanajan bedegong mudah-mudahan. Tapi secara umum Nabi mah gitu. Ya walaupun tahu di sana itu ada seorang sahabat yang safnya tidak lurus, tapi diumum saja. Luruskan. Coba sebelah kanan, sebelah kiri, sehingga orang itu bisa menyesuaikan tanpa menyakiti dan menyinggung perasaan yang berbuat salah ataupun salah safnya, kan gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan kita bisa meneladani itu sedikit-sedikit dari kita dipraktekkan gitu di kelas gitu ya. Gitu. Sok sadar orang apa sih eta bedegong gitu. Kuat gitu hayang menghardik we urang gitu ya kepada anak didik kita itu. Nah, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka tentang bagaimana cara membersihkan tanah yang terkena najis. Jadi beberapa pelajaran gitu ya. Jadi banyak pelajaran dari Nabi kepada semuanya, termasuk kepada para sahabat, yaitu dengan menyiramnya dengan air secukupnya. Nabi apabila mengutus gitu ya utusan ke termasuk ke berbagai
pelosok negeri gitu ya, maka baginda Rasulullah SAW senantiasa berpesan kepada mereka ya, supaya menyampaikan gitu ya, apa yang disampaikan, berikanlah kemudahan dan janganlah kamu suka menyusahkan urusan gitu. Jadi lamun misalkan Nabi didelegasikan, yuk dakwah kamu ke daerah itu, tak pesan Nabi mana? Berikanlah kemudahan, jangan memberikan atau jangan suka memberi kesusahan dalam satu urusan. Itu pesan Nabi. Urangi bener gitulah ya, gitu. Pesan Nabi. Kenapa? Karena sesuatu yang sulit itu akan sangat mereaksi terhadap diri kita, itu menjadi berat gitu. Tapi anu mudah mah berasa ringan, gampang, bahagia kayak gitu, tidak gampang gitu ya. Tapi ketika orang berpikir keras, susah untuk memecahkan suatu masalah, biasanya sok tertekan gitu ya. Maka kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu ya. Jadi sebenarnya mudah sabarina gitu ya. Yang mudah saja dipersulit. Nah itu. Nah terakhir iman asatan dan kiram, kita coba apa ya namanya, sedikit mengambil satu hikmah ataupun iktibar atau fikih atau pemahaman lah gitu tentang hadis yang tadi. Jadi yang pertama, disimpulkan ataupun dianjurkan bahwa bersikap belas kasihan kepada orang yang bodoh gitu ya, orang yang berat gitu, dan memberikan pengajaran tentang apa yang harus dikerjakan tanpa perlu menggunakan tindakan yang kasar gitu. Ya, selagi pelanggaran yang dilakukannya tidak bermaksud untuk namanya memandang, membuat suatu menistakan lah gitu ya, meremehkan gitu, bertindak tidak sopan sebagai orang Arab Badui tersebutnya apa namanya, sebagai apa ya, pembangkangan, bukan. Karena faktor apa tadi? Faktor ketidaktahuan gitu, karena kan gitu. Yang kedua, bahwa masyarakat itu dibolehkan ya memprotes. Memprotes orang yang melakukan pelanggaran seperti yang ya, gambaran dalam hadis tadi gitu ya, di hadapan pemimpin, misalkan di hadapan Nabi kan ya, di hadapan pemimpin mereka, meskipun tanpa memperoleh katakanlah kebenaran terlebih dahulu daripada pemimpin mereka itu. Ya bolehlah sebetulnya menegur mah gitu ya, boleh kan, dengan cara apa menegurnya gitu. Kemudian menolak perkara yang boleh menimbulkan madarat yang lebih besar di antara dua madarat dengan cara melakukan perkara yang lebih ringan madaratnya di antara kedua madarat itu gitu. Artinya kalaupun misalkan ieu madarat mana nu lebih ringan madaratnya gitu, kita ambil itu. Nah yang keempat, kesimpulannya, air kencing itu atau air kencing manusia tetap hukumnya najis gitu. Dan yang kelima, diwajibkan menghormati masjid. Tadi masjid ya kejadiannya, berarti diwajibkan menghormati masjid sampai Nabi mensyaratkan ada sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, apalagi ya membersihkannya dari berbagai macam kotoran dan apalagi najis gitu ya. Ini telah disadari dan telah dilakukan oleh para sahabat ya, dan oleh karenanya itu mereka ataupun para sahabat segera apa namanya, istilahnya mengambil pelajaran dari peristiwa itu ya. Artinya ya ngajewang gitunya, tapi walaupun itu dilarang tidak dilakukan kanitahan oleh Nabi. Kemudian yang keenam, dianjurkan supaya segera menghilangkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan suatu hal yang merusak gitu ya dan berbahaya, selagi tidak ada halangan untuk melaksanakannya. Maksudnya lah karena Rasulullah SAW telah menyuruh mereka supaya menuangkan setimba air ya ke mana, ke tempat bekas kencingnya seorang laki-laki Badui itu ya, setelah selesai
yang beres gitu. Ieu naon kencingnya sudah selesai. Dan yang terakhir tanah yang terkena najis ya menjadi suci apabila telah disiram dengan air. Menurut jumhur ulama katanya, namun menurut madhab yang lain termasuk menurut madhab Hanafi ya, tanah yang terkena najis menjadi suci setelah tanah itu kering. Menurut Hanafi mah. Tapi menurut jumhur ulama yang lain dibanjur karena memang peristiwanya tuh nanti kan dibanjur. Peristiwanya kan dibanjur menjadi suci kembali. Berenang palit lah. Ya, palit. Tapi menurut Imam Hanafi mah harus menunggu sampai kering kakak disebut suci. Nah barangkali itu yang pembahasan yang sedikit aman lah bagi saya gitu ya. Aman ya masalahnya apa saya sama saya cerita nah gitu ya. Mungkin barangkali banyak karena di lingkungan kita lah lingkungan sekolah itu tadi Nabi menggambarkan tentang keteladanan bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Sekalipun katakanlah ada hal yang wajar tadi kan, kalau sahabat menghardik itu wajar gitu. Kenapa? Karena itu telah ya dianggap tidak pada tempatnya gitu maksudnya. Cuma yang jadi masalah lamun anu ngalakukeunana sahabat mah warnanya pasti beda. Citakan itu orang Arab deui yang tidak tahu apa-apa, kemudian jahil, lemah gitu ya secara keilmuan dan sebagainya. Maka bagaimana kita memperlakukan sebaik mungkin sehingga mereka bisa katakanlah terpenuhi hasratnya di gunung turun ke kota teh mencari Muhammad dan memastikan Muhammad betul sebagai seorang rasul atau bukan. Ternyata kan setelah kejadian itu ternyata benar dan masuk Islam. Ya kebayang tadi kalau misalkan terjadi huru-hara gitu di masjid. Kan kita cahaya rek turun ke masjid teh. Ada orang yang ingin masuk Islam gitu, atau mungkin menanyakan lah gitu. Tapi kalau misalkan terjadi blunder gitu, apalagi Umar bin Khattab punya pasti galak gitu. Pas saya di dunia para omong kemudian ya sampaikan ke nyalah cek paribasa lama berkelahi dan sebagainya. Nah, itu akan lain ceritanya. Nah makanya betapa Rasulullah SAW adalah innama bi'istuli tamima makarimal akhlak. Tidak semata-mata ya aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk peristiwa-peristiwa itu menjadi salah satu di antara ciri ataupun ajaran Rasul yang sampai hari ini kita pegang sebagai suri teladan gitu ya, contoh uswah hasanah gitu. Barangkali itulah informasi dari hadis. Kalau di sini nomor 10 ya. Kalau di sini nomor 10 gitu. Itu informasi hadis tentang nomor 10 ini. Mudah-mudahan jadi 2 hadis tentang najis dari hewan sebelumnya telah disinggung oleh Ustaz Am. Biarkan saja itu menjadi nyambung nanti pembahasannya gitu ya. Dan mungkin selanjutnya hadis nomor ini ataupun pengajian pun akan terlewati juga. Akan istilahnya. Cuma bedanya mungkin nanti ada tahris kalau beliau ya, ada tahrisnya gitu. Dari hadis dari Anas bin Malik ini gitu. Sehingga mungkin informasinya ini bukan menggurui tapi menginformasikan tentang hadis yang ada di buku Marom, masih dalam kitab Toharoh Babul Miyah hadis nomor 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.